diberikan hadiah oleh Abah Aos, pimpinan Pondok Pesantren Suralaya yang memang mendukung Anies Baswedan, diberikan hadiah kepada Anies Baswedan karena dianggap Anies Baswedan ini adalah dalam tanda kutip Imam Mahdi. Hadiahnya membuat saya takjub dan geleng-geleng kepala. Hadiahnya adalah jimat rambut dari surga. Pendukung Anies kopla, klaim diberi rambut dari surga. Anies dituding capres percaya klenik dan jimat, gini kok mau jadi presiden. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Yang aneh lagi, ini di dalamnya ada rambut. Rambutnya dari sini digulung tuh. Untuk presiden 2024, untuk presiden Ar-Rasyid Suratul 7887. Jadi rambut kepala. Masa sih Tuhan yang Maha Agung terus memberikan rambut dari surga kepada Abah Aos? Akal sehat kita di mana? Menurut saya ini sudah mengarah ke klinik mistis. Saya tidak ingin membahas masalah Abah Aos karena beliau ulama. Saya tidak mau mengutik-utik itu. Yang saya bingungkan adalah sekualitas capres yang bergelar doktor katanya dari Amerika bisa terperdaya seolah-olah ini adalah jimat rambut dari surga. Aneh bin ajaib. Ini rambut dari anggota wudhu. Tidak bisa disebut rambut kotor. Ini saksi, untuk saksi. Karena rambut namanya kulit saksi. Menurut Al-Quran. Dan ini semua akan diserahkan kepada Bapak Presiden. Bapak sudah Presiden untuk bekal perjalanan jihad. Untuk bekal perjalanan jihad. Untuk menuju perubahan yang perubahan lebih baik. Bukan hanya perubahan, bahaya. Perubahan yang lebih baik. Komentator politik Rudy Eskamri heran dengan bakal capres dari Nasdem. PKS dan Demokrat Anies Baswedan yang percaya adanya rambut dari surga yang merupakan pemberian dari Mursyid TKN PP Suryalaya Syekh Muhammad Abdul Ghaus SM alias Abah Aos. Apalagi Anies adalah doktor lulusan Amerika yang pernah menjadi menteri dan gubernur. Kok mau dikadali dengan jimat dari surga, terlebih menganggapnya sebagai Imam Mahdi. Menurut Rudy, Anies telah memberikan pembelajaran politik yang buruk bagi rakyat sebab ia melanggengkan irasional dan klinik. Rudy menilai ini adalah bentuk pragmatisme politik Anies, apapun dukungannya, mau itu klinik tetap ia ambil. Ini demi memenuhi ambisi pribadinya jadi presiden. Tak cukup dengan itu, Rudy juga menuding Anies telah melakukan penistaan agama yang begitu luhur, menurunkan level kepercayaan terhadap Tuhan untuk kepentingan politik praktis. Sebelumnya, Abah Aos menganggap Anies dianggap sebagai sosok Imam Mahdi yang berani melawan Dajjal oleh Abah Aos. Abah Aos sendiri telah memberikan dukungannya kepada Anies untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Herannya, melihat bualan yang seperti itu, sekualitas capres yang bergelar doktor dari Amerika bisa terperdaya. Yang kayak gini kok mau jadi capres? Imam Mahdi dalam hadis-hadis Nabi adalah sosok penyelamat di akhir zaman yang diturunkan sebelum datangnya hari kiamat. Imam Mahdi menurut Al-Quran dan hadis adalah keturunan dari Rasulullah yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman selama 7 atau 9 tahun. Selain itu, nama Imam Mahdi sama dengan nama Rasulullah, yakni Muhammad bin Abdullah. Sedangkan Anies tidak ada. Jadi antara pendukungnya dan Anies juga sama-sama bego.
Dan bila saya cermati dari hari ke hari, para pendukung Anies ini makin lama memang makin kocak bin Bahlul. Mereka sering membuat pernyataan-pernyataan konyol menyesatkan. Mereka pikir rakyat Indonesia di era milenial serta kecanggihan teknologi seperti sekarang ini merasa masih bisa dibodohi. Karena berdasarkan genealogi, marga Baswedan bukan termasuk golongan syahid atau bukan keturunan dari Nabi Muhammad, sehingga status sosial mereka lebih rendah dalam komunitas Arab lainnya. Jadi di sini jelas pendukung Anies ini ingin mencari dukungan dari umat Islam dengan cara-cara menjijikkan. Dan bila dicermati selain konyol, hal ini cukup sangat mengerikan juga sebenarnya. Demi ambisi menjadi RI 1, Anies dan para buzzernya serta para pendukungnya telah menghalalkan segala cara. Apapun akan dilakukan oleh Anies serta para buzzer-buzzernya agar bisa merebut kursi presiden. Bahkan kalau perlu akan mengangkat Anies Baswedan menjadi Tuhan dari alam semesta. Sungguh menyedihkan. Daripada menyamakan Anies dengan titisan Imam Mahdi, bukankah sebaiknya Abah Aos ini memberikan doa terbaik bagi jagoannya itu agar lekas mendapatkan cawapres dan tak lagi membuat pusing kepala partai pengusungnya? Lihat tuh Surya Paloh yang mungkin terserang insomnia lantaran puyeng mikirin Anies. Karena sudah beberapa kali tawaran dari kubu koalisi perubahan itu ditolak mentah-mentah oleh kalangan politisi ulung negeri ini. Misalnya Hovifah Indar Parawansa, lalu Yeni Wahid, kemudian Mahfud MD. Barangkali saja dibalik penolakan mereka yang hendak dijadikan cawapres untuk Anies, lantaran orang-orang moderat seperti yang saya sebut tadi tak mau masuk ke dalam kubangan kotor Anies yang terkenal dengan cap politik identitasnya. Ingat, Imam Mahdi itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datang di akhir zaman serta membawa tanda kemakmuran di sekitarnya. Dan Anies tidak memiliki indikasi untuk membawa kemakmuran bagi orang lain. Tapi sebaliknya, Anies malah membebani orang lain dengan segala perbuatan tidak becusnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering, Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja, tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih.
menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah, tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies, di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi.
Begitu menang Pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu bau busuk mulai tercium, kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros, Formula E. Boros artinya dermawan, kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?